Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hari semakin malam. Malam ini badan Said sedikit panas. Tapi dia tidak mengatakannya pada Claudi seperti pagi tadi. Hanya diam, Bayu yang melihat perubahan Said tiba-tiba memegang keningnya dan merasakan hawa panas yang menjalar di tangannya. Dia melihat jam dinding, hari sudah menunjukkan pukul 22:45. Sudah sangat malam dan mungkin Claudi sudah tidur. Bangunan itu terdiri dari dua bagian, satu bagian rumah, sebagian lagi untuk pustu. Di dalamnya hanya dibatasi sebuah pintu, jadi Claudi bisa langsung ke pustu melalui pintu tersebut tanpa harus keluar rumah. Bayu mengetuk pintu dan memanggil Claudi. Tak lama kemudian, dokter itu keluar. "Ada apa, Mas?" tanyanya agak cemas karena tidak mungkin Bayu membangunkannya pada jam segini jika tidak ada hal yang mendesak. "Said sedikit panas," jawabnya dengan wajah cemas. Claudi langsung bergegas ke arah Said, memegang keningnya dan mengukur suhu tubuhnya dengan termometer. Dia juga memeriksa lukanya. "Lukanya tidak apa-apa. Tadi pagi juga sudah diberi suntikan tetanus. Mudah-mudahan tidak apa-apa," sambungnya lagi. Dia memberikan Said beberapa butir obat setelah melihat suhu pada termometer dan berkata, "Mudah-mudahan ini akan membantu." Bayu menolong Said meminumkan obat ini. "Apa kamu pusing?" tanya Claudi yang dijawab dengan gelengan Said. "Sakit kepala?" tanya Claudi lagi. "Tidak," jawab Said lemah. "Tapi sakit hati iya," batinnya. "Biar aku ikut menjaganya di sini," kata Claudi. "Tidak usah, biar saya saja. Kalau terjadi apa-apa, akan saya panggil. Kamu istirahat saja, nanti kecapekan," kata Bayu agak segan. Sebenarnya hatinya menginginkan kalau Claudi juga ada di sisinya. Entah kenapa dia ingin selalu berada di dekatnya. Apa dia jatuh cinta? Bagaimana mungkin bisa? Mereka baru berkenalan 2 hari yang lalu. Mungkinkah cinta bisa tumbuh dalam semalam? "Tidak apa-apa, aku akan berada di ruang pemeriksaan. Mas Bayu istirahat saja," sambungnya lagi. Setelah dia memeriksa kening Said sekali lagi dan memberikan tepukan lembut pada pipi pemuda itu, dia berkata, "Jagoan, cepat sembuh ya," katanya sambil tersenyum. Tiba-tiba Said merasa suhu di tubuhnya langsung menurun dan berkata, "Terima kasih Bu Dokter," katanya sambil tersenyum. Claudi pergi ke ruang pemeriksaan. Dia duduk di kursi. Tanpa terasa, dia tertidur di kursi itu dengan kepalanya di meja. Pintu itu tidak tertutup. Bayu dapat melihat gadis itu dari luar. Dia tersenyum melihat wajah Claudi yang begitu tenang, sangat manis. Dia lalu membuka jaketnya, masuk ke ruangan Claudi dan menutupi punggung gadis itu dengan jaketnya, lalu kembali ke tempat Said. "Mas Bayu suka Bu Dokter," tiba-tiba Said berkata. "Kamu belum tidur?" tanya Bayu sambil memegang lembut kepala Said. "Pertanyaanku kok gak dijawab? Kalau Mas Bayu suka, aku mundur. Kalau gak suka, Bu Dokter akan kukejar sampai dapat." Mendengar itu, Bayu tersenyum. "Usiamu jauh di bawahnya," kata Bayu. "Tidak masalah, lagi pula jika dilihat wajah aku lebih tua darinya. Dia terlalu imut untuk berusia di atas 20 tahun, jawab Said. Bayu memang mengakui itu. Claudi terlalu imut untuk berusia di atas 20 tahun. Sebenarnya Bayu tidak tega membiarkan gadis itu tertidur di kursi. Dia juga tidak berani untuk menggendongnya, memindahkannya ke kasur. Takut dianggap tidak sopan. Dan juga kasihan untuk membangunkannya karena dia terlihat begitu lelah. Akhirnya dia membiarkannya seperti itu. Setelah Said tertidur karena dia tidak mendapatkan jawaban dari Bayu dan sadar ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya, Bayu pergi ke ruang tunggu, duduk di sana, mencari posisi di mana dia bisa melihat wajah Claudi dan Said sampai akhirnya ia pun tersenyum dalam tidurnya.
Pagi harinya Bayu bangun. Dia sudah melihat jaketnya semalam yang digunakannya menyelimuti Claudi telah menutupi tubuhnya. Pintu pembatas ruangan pun terbuka. Di dalam rumah itu sudah terdengar aktivitas, padahal hari baru menunjukkan pukul 5:10. Setelah sholat subuh, Bayu mandi. Di dalam ruangan pasien itu ada sebuah kamar mandi. Saat dia keluar, dia kaget mendengar suara teriakan Claudi. Dia melihat gadis itu berbalik dan menutupi matanya dengan kedua tangannya. Barulah dia sadar dia hanya menggunakan handuk di pinggang. Said yang sudah bisa merelakan Bu Dokter ini untuk kakaknya malah tertawa dan berkata, "Yang seperti itu lain, yang malu lain," katanya sambil nyengir. Siang ini tidak terlalu panas. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat suasana semakin asri. Udara yang sejuk membuat siapapun betah berada di desa ini. Tiba-tiba serombongan gadis remaja datang ke pustu tersebut. Di tangan mereka ada berbagai macam barang bawaan. Tentu saja mereka adalah penggemar Said yang sedang dirawat ini. "Assalamualaikum, Bu Dokter, boleh kami melihat Said?" tanya salah seorang di antara mereka. Claudi tersenyum dan mempersilahkan mereka masuk. Tetapi Said tampak salah tingkah, takut kalau kartunya akan mati dan Bu Dokter akan menjauh darinya. Wajahnya seperti orang yang ketahuan selingkuh. Melihat itu, Bayu malah tertawa dan menggoda adiknya. "Ternyata penggemarmu sebanyak ini ya? Bu Dokter punya banyak saingan dong," katanya sambil tersenyum. Said malah cemberut mendengar gurauan kakaknya. Padahal kakinya sedang gelisah, takut kalau Dokter Claudi menganggapnya cowok playboy yang suka godain cewek. Claudi bertanya kepada remaja putri tersebut, "Kalian teman sekolah Said?" Mereka saling pandang karena merasa malu. Salah seorang di antara mereka menjawab, "Hanya waktu SMP dan SD, Bu Dokter. Kami tidak sekolah lagi sekarang," jawabnya malu. "Kenapa tidak sekolah?" tanya Claudi lembut. "Bu Dokter, biaya nggak ada. Terus kata bapak, perempuan buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga," jawab gadis tadi polos. Claudi menghela napas berat mendengar perkataan mereka. Dia merasa sedih. Masih ada orang tua yang berpikiran seperti itu zaman sekarang. Dia melemparkan pandangan ke arah gadis muda itu, seolah-olah mengatakan itu tugasmu, dan Bayu melihat pandangan lelah Claudi dan membalasnya dengan tatapan sayu. "Boleh Bu Dokter bicara dengan kalian sebentar? Mari kita duduk di luar," kata Claudi sambil keluar yang diikuti oleh remaja putri tersebut. Setelah mereka duduk di ruang tunggu, Claudi melanjutkan pertanyaannya. "Berapa usia kalian?" tanyanya lembut. "Kira-kira 16 tahun sampai 17 tahun, Bu Dokter," kata salah seorang di antara mereka. "Apa kalian tidak ingin melanjutkan sekolah?" kata Claudi lagi. Mereka terdiam sebentar, lalu salah seorang di antara mereka menjawab lagi. "Pengen, Bu," jawabnya singkat. "Tapi biayanya mahal. Orang tua kami tidak sanggup. Kami harus kos di tempat lain," jawabnya. "Saya harap kalian melanjutkan pendidikan. Meskipun perempuan, kita juga harus memiliki pendidikan." Lalu Claudi memelankan suaranya sambil melempar pandangan ke ruang perawatan agar tidak terdengar oleh Bayu dan Said. Seolah-olah berbisik, dia berkata, "Tidak semua laki-laki baik. Kita sebagai wanita harus punya pegangan. Jangan terlalu menggantungkan diri pada pria. Jika kita terlalu menggantungkan diri pada mereka, mereka bisa menginjak-injak kita." Kemudian ia terdiam karena melihat Bayu yang sudah nongol di depan pintu. Lalu berkata agak gugup seperti orang yang ketahuan bergosip, "Tapi tidak semua pria yang seperti itu. Masih banyak pria yang baik." Suaranya sengaja dikeraskan saat mengatakan kalimat itu sambil melambaikan tangannya. Bayu tertawa melihat ekspresi Claudi saat mengatakan kalimat itu. Setelah para gadis itu pulang,
Claudi berkata pada Bayu, "Pak Kades, tugasmu sangat berat." Mendengar perkataan Claudi, Bayu kaget. Bagaimana mungkin gadis ini tahu kalau dia seorang kades? "Bagaimana kau tahu aku kades?" Setelah bertanya itu dia ingat dengan Said. "Oh, tentu saja aku sudah tahu dari siapa," sambungnya lagi. "Ya, aku nggak berat, aku harus meningkatkan kesejahteraan warga desa ini. Itu agak berat. Aku harus meningkatkan kesejahteraan warga desa ini agar mereka bisa membiayai pendidikan putra-putri mereka. Tapi mereka masih terikat dengan rentenir dan tengkulak yang membuat mereka semakin terpuruk," sambungnya lesu. "Apakah kau sudah mencoba untuk membuat koperasi unit desa dan memberikan latihan kerja pada mereka agar mereka bisa berkarya dan menghasilkan uang dengan membuka industri rumah tangga di KUD? Mereka bisa menjual hasil pertanian dan meminjam uang tanpa harus merugikan mereka. Lagi pula, KUD berbadan hukum. Rentenir dan tengkulak takkan bisa mengganggu. Dengan membuka pelatihan kerja, mereka bisa lebih menghasilkan uang." Bayu terpana mendengar perkataan Claudi. Begitu juga dengan Said yang dari tadi menyimak perkataan mereka. "Ternyata kau benar-benar seorang dokter. Kau bisa menyembuhkan segalanya. Bagaimana ini tidak terfikirkan olehku selama ini?" "Terima kasih Bu Dokter," katanya senyum sambil bergumam dalam hati. "Andai kau istriku, pasti bebanku tak seberat ini." "Iya, sama-sama," jawabnya sambil tersenyum. Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.